Ciri-ciri Khawarij menjadikan sikap politik bagian dari iman. Ini saya langsung aja ya. Dulu yang nyoblos 01, yang nyoblos 02, walaupun 0102-nya sekarang udah di satu kabinet, satu jadi presiden, satu jadi menteri. Ternyata itu akidah Khawarij yang disisipkan, digunakan untuk memecah umat Islam Ahlus Sunnah. Dan berhasil nggak mereka? Berhasil. Sampai sekarang masih ada nggak luka-lukanya? Masih. Saya pokok. Maka beda perbuatan dianggap beda iman. Dan di masa Khawarij dulu beda politik, beda iman. Pro kepada Ali kafir, pro Muawiyah kafir. Tidak pro ke mereka, tidak pro kepada kelompok lain juga kafir. Ini kelompok siapa yang mengatakan itu? Khawarij. Berarti Khawarij ini menjadikan sikap politik bagian dari nomor 3, perbuatan. Sikap politik ini karena bagian dari perbuatan al-amal bil arkan, bagi kelompok Khawarij ini disebut dengan pokok iman. Jadi beda politik, beda iman. Kelompok apa tadi? Kelompok Khawarij inilah yang membunuh Sayyidina Ali. Mau mengulang sejarah ini? Mau ngulang nggak? Mau. Antum mau mengulangi sejarah ini kembali? Beda politik, beda iman, mau? Beneran? Ini janji loh ya. Di masa Sayyidina Ali dikafirkan oleh mantan simpatisannya. Nih, hati-hati ini simpatisan yang melakukan. Simpatisan ngomong begini, Ali sudah membelot. Loh, lebih suci dia daripada Ali. Lucu nggak? Dia menganggap dia lebih mengerti politik daripada Sayyidina Ali. Berarti mereka ini sombong nggak? Mereka berprasangka kepada Sayyidina Ali. Mereka mengatakan, Ali sudah tidak istiqamah. Ali sudah melenceng dari Rasulullah. Nanti bakal muncul kelompok begitu, ya. Tinggal nunggu aja tahun 2023, 2024. Ada nggak nanti di antara antum ngomong Ar-Razi Hashim sudah melenceng? Itu mirip-mirip tuh, walaupun saya bukan Sayyidina Ali ya. Ciri-ciri Khawarij menjadikan sikap politik bagian dari iman. Kalau ahlu sunnah yang asli mengatakan nggak begitu. Yang pokok cuma tasdik. Ini saya langsung aja ya. Dulu yang nyoblos 01, yang nyoblos 02, walaupun 0102-nya sekarang udah di satu kabinet, satu jadi presiden, satu jadi menteri. Lucu nggak tuh di negara ini? Lucu, tapi pengikutnya pada tengkar juga ya. 01, 02 sempat mereka sudah hampir jontok-jontokan. Mungkin di depan saya ada yang mantan jontok-jontokan ini. Banyak ya. Antum korban, saya nggak marah. Antum berarti korban WA sama Facebook sama hoax. Itu korban semua, kita maklumi. Di zaman itu orang digiring beda coblosan, beda iman. Ternyata itu akidah Khawarij yang disisipkan, digunakan untuk memecah umat Islam Ahlus Sunnah. Dan berhasil nggak mereka? Berhasil. Sampai sekarang masih ada nggak luka-lukanya? Masih. Saya masih lihat di Madura aja, saya masih lihat. Kata orang Mesir, ketir, masih banyak. Kathir, masih banyak. Ini masih banyak. Padahal yang dicoblos udah jadi menteri, sama. Saya nyoblos dia, lah dia jadi menteri dia. Lama-lama mikir, saya lama mikir.
yang dicoblos jadi menteri, yang dibenci jadi presidennya. Ini kita dimainin kali ya. Maka kita buka lagi kitab Imam Asy'ari. Kata Imam Asy'ari, tasdik di kolbu itu saja yang disebut pokok iman. Sikap politik apalagi cuma nyoblos, itu tidak masuk bagian usulul iman. Jadi nanti 2024 jika kiai-kiai di Madura beda coblosan, gimana? Ngamuk gak kalian? Hah? Marah gak? Kiai fulan belot gitu ya. Jangan begitu lagi, berarti gagal. Gagalnya 2 kali. Saya ulangi, akidah Ahlussunnah tidak mengajarkan sikap politik sebagai bagian iman. Paham? Berarti as-siyasah laisa minal iman. As-siyasah itu min furu'il muamalat. Politik itu cuma cabang dari ilmu fikih muamalat. Udah fikih muamalat, tahu muamalat? Bukan bank. Muamalat, hubungan sesama manusia, dan itu akan berkembang terus. Saya mau tanya, di zaman Rasulullah ada nggak nyoblos? Ini setelah mikir panjang loh, setelah orangnya jadi menteri, saya ngomong begini. Merasa kayak dikibulin rasanya ya. Saya nggak mau dikibulin 2 kali. Al-mu'min ya, seorang mukmin tidak jatuh di lubang 2 kali. Kita nggak mau terjebak 2 kali di jebakan politik identitas namanya, politik status. Ini berbahaya sekali. Masa kiai dibentak sama santri kemarin sore, bentaknya nggak dahsyat, pakai takbir. Lah kiainya tiap malam takbirnya lebih banyak daripada santrinya. Takbir itu nur, yang ditakbir nurun ala nur. Kira-kira gimana? Kalah. Jika ingin terjadi lagi masa lalu, silakan antum lakukan. Lakinni ana bari'un minkum. Tapi saya terlepas dari antum semua. Saya tidak bisa lagi mengatakan, ya Allah, dulu mereka ikut ngaji Ahlussunnah sama saya, nggak bisa lagi. Ahlussunnah menerima perbedaan politik. Nah ini, ingat-ingat, Ahlussunnah menerima. Ya kita jontok-jontokan lagi kampanye nggak apa-apa. Setelah kampanye jangan jontokan lagi. Fa aslihu baina akhawaikum. Ini kayaknya masih luka lama nih saya lihat ya. Wajahnya masih nggak jelas ya. Maka saya sekarang nyatakan saya nggak pro kepada siapa-siapa. Saya cuma pro dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya pro itu dah. Imam Asy'ari benar dari dulu sudah jaga ini umat dengan cara merumuskan yang penting akidahnya sama walaupun partainya berbeda. Coba lihat partai-partai Islam di Indonesia sama-sama tahlilan loh ya, sama-sama ziarah ke Syekhona Khalil. Nggak tahu entah tawasulannya kurang kenceng atau apa ya, jadi nggak kepilih. Jamaah yang dimuliakan Allah, di Suriah berhasil digoreng beda politik, beda iman, hancur Suriah sekarang. Bertahan cuma beberapa kota. Irak juga hancur karena berbeda politik, dianggap beda iman. Mesir hampir hancur. Masih ingat beberapa tahun yang lalu banyak mahasiswa dari Mesir dipulangkan. Ingat ya? Rusuh di Mesir karena ada kelompok yang mewas-was kepada manusia, kepada rakyat Mesir. Beda coblosan, beda pimpinan, beda partai, beda iman. Kelompok Khawarij yang nyusup. Kitab Ibanah, kitab mana saja, Tohawi,
Semuanya mengajarkan kalau sudah jadi pemimpin, kita doakan kebaikan baginya. Karena mendoakan pemimpin berarti mendoakan rakyatnya. Karena kalau pemimpinnya hancur semua ini. Nah, maka teman-teman, sahabat-sahabat makan Allah, walaupun kita nggak nyoblos si fulan, dia sudah jadi menteri, dia sudah jadi presiden. Mau nggak mendoakan sedikit saja? Nggak mau? Nggak mau apa mau? Kalau nggak mau khawarij. Yang tidak mendoakan pemimpin itu khawarij. Mau jadi umat terbaik atau umat terburuk? Dalam hadis Muslim dikatakan mendoakan pemimpinnya. Kayaknya negeri ini goncang terus karena pemimpinnya kurang doain kita. Kita pun juga jarang doain mereka. Bener ya? Jadi irhamu, bukan abghidu. Gak ada hadis khasimu, yang ada wa aslihu. Seharusnya kiai ustadz ini gak dipengaruhi oleh jamaah. Ini jamaah pengaruhi ustadz. Jadi jamaah aja antum ya. Ustadz jadi makmum, dibisikkan oleh pembisik. Kebetulan orangnya orang partai, ya salam. Ingin menyenangkan hati jamaah, lupalah akidah Ahlus Sunnah. Antum mau bubar juga nggak apa-apa ya. Saya tidak ikut jamaah, saya ikut imam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikut siapa? Ikut jamaah apa ikut imam? Jadi ustadz itu jangan ngikutin selera umat. Umat ikut selera ustadz. Nanti kita ditinggal, tinggal aja. Gak usah takut. Salah satu sifat wali Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak takut hujatan orang yang menghujat, cacian orang yang mencaci. Usud punya usud, setiap kelompok ada walinya. Lalu kenapa kita kemudian saling benci? Suatu kali Sayyidina Ali berperang, diperang dengan kelompok Syam. Di Syam itu ada namanya Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali berkonfrontasi, berperang dengan Muawiyah. Apa kata pembisik? Ya Amirul Mu'minin, il'an ahli Syam. Wahai Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ini nih calon khawarij yang ngomong nih. Laknat saja tuh orang Syam. Sayyidina Ali langsung lihat tuh orang. Ini orang nanti yang bakal jadi khawarij. Itu yang sekarang menghancurkan Suriah, turunan-turunan mereka itu. Jangan sampai ada di Madura turunannya ya. Silakan dicek samping kiri ada nggak turunan itu. Sayyidina Ali lihat, apa kata beliau? La fa ini Sayyidina Ali dizolimi kalau versi ahli politik, atau dikibulin, diperdaya kalau versi ahli politik, ditipu dengan diplomasi Muawiyah. Tapi saya tidak mengatakan itu. Ini versi politik zaman itu. Saya cuma mengatakan mereka beda ijtihad dalam politik. Jadi mereka ngompor-ngomporin, Ali, ente sudah dikibulin, ente sudah dizolimi, ente sudah ditipu. Laknat saja mereka. Apa kata Sayyidina Ali? La, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini udah perang loh ya. Belum cuma perang-perang coblos-coblosan, enggak ada apa-apanya Indonesia. Di zaman beliau sudah perang fisik, sudah bunuh-bunuhan. Ketika dia ajak untuk melaknat musuhnya, Sayyidina Ali mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, La tal'anu ahla Syam, jangan laknat penduduk Syam, maksudnya Muawiyah dan pengikutnya, walaupun beda politik dan menzoliminya. Itu akidah dan akhlaknya Sayyidina Ali. Antum ikut Sayyidina Ali atau ikut pembisik yang tadi? Ya sudah. Ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat ke Rasulullah. Ya, ketika itu Nabi mengatakan, fa inna fihim al-abdal. Di Syam itu tidak boleh dilaknat karena di sana ada wali-wali abdal. Apa arti wali-wali abdal?
Abdal itu setingkat di atasnya kutub, kutub di atasnya ghaus, pimpinan para wali. Kutub di atasnya ada ghaus, di bawah kutub ada apa? Abdal. Tinggi nggak tuh wali Abdal? Tinggi. Kutub itu seperti Syekhana Khalil, itu wali kutub. Kalau antum wali YouTube. Wali murid, lebih sohih lagi. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kami tidak boleh melaknat Ahlus Syam? Nabi mengatakan, fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali abdal. Ditanya lagi, abdal itu apa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, abdal itu orang yang jadi kekasih Allah, bukan bi kasratis shalah wala siyam, bukan dengan banyak solat dan puasa, tapi bisalamati sudurihim, karena kolbunya, sudurnya selamat. Tidak ada kebencian. Ini sama kiai cuma beda coblosan, udah berani benci. Antum belum tentu kiai, belum tentu wali, udah berani benci kepada orang yang sudah setengah wali. Berarti kita wali apa dong? Wali genderuwo. Dia lagi ikut kayaknya dari belakang ya. Saya mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi, tidak punya dendam di hati. Ada yang mau ikut? Disebut salamatus sadar. Yang melazimkan ini setiap hari pasti jadi waliullah. Disebut waliullah abdal. Abdal itu artinya pengganti. Kalau kutub mati dia yang maju, kutub mati dia yang maju. Tinggi sekali itu wali abdal itu. Wali abdal itu mirip wakilnya menteri. Mirip apa? Kalau di struktur pemerintahan sangat tinggi sekali. Jadi saya cuma mengajak untuk move on. Apa arti move on? Apa arti move on? Lupakanlah mantan. Dia sudah menjadi, kira-kira begitu ya. Kita buka lembaran baru, cari calon baru. Sepakat? Kembali ke Ahlus Sunnah. Usul akidah Ahlus Sunnah: 1. Tasdiq bil. Nomor 2, nomor 3 itu cabang. Apa nomor 2? Iqrar bil. Nomor 3 al-amal bil arkan. Al-amal bil arkan ini cabang-cabangnya. Salah satunya sikap politik. Maka berbeda politik bukanlah beda iman, cuma beda furuknya iman. Tidak masalah, ya. Walaupun kita sudah sempat benci-bencian dulu, ya. Mohon maaf ya yang 00 sekian. 0 pertama dan 02, semoga baikan lagi. Sama-sama sarungan juga. Sama-sama tahlilan, ya salam. Saya mikir, ya Allah, pinter sekali. Dan itu orang yang buat cuma 1 orang loh di Indonesia. Yang bikin kita tengkar itu cuma 1 orang. Itu rahasia. Karena 1 orang ini, kiai menghujat kiai, santri hujat kiai, santri kemudian mencaci maki kiai, kiai pun membentak santri, semacam lah ya. Gak usah saya teruskan lagi. Pernah dulu ada jamaah mentakbirin kiai, Allahu Akbar, dia mentak kiai, lah kiainya takbir tiap malam lebih banyak daripada dia. Wiridnya kiai bisa 5.000 sampai 10.000 semalam. Ini dia 100 aja gak nyampe. Pas bilang Allahu Akbar langsung silau, gak bisa lihat. Hati-hati ya. Jangan ulangi kesalahan yang dilakukan pembisik Sayyidina Ali. Ya. Jadi yang saya sampaikan kemana-mana ini sudah hampir setahun ini. Cuma ini, akidah Ahlus Sunnah, beda politik bukan beda akidah. Malam tadi pun di bata-bata saya sampaikan itu. Dan saya nggak mengerti orang Madura itu kemana, karena
kopiahnya hampir sama, sarungnya hampir sama, tahlilannya hampir sama, tawasulnya semuanya ke Syekhina Khalil. Tapi apa yang terjadi di lapangan, wallahu alam. Hadza awal marrah. Ini pertama kali saya ke Madura, ya. Negeri ada presidennya sendiri ya. Kalau di Mekah ada sendiri ya. Wallahu alam bis. Ya, poinnya sudah dapat insyaallah.